Dalam cerita ini, sekelompok peneliti asal Amerika pada awal 1900-an melakukan ekspedisi ke Antartika. Ekspedisi yang awalnya mereka harapkan berjalan secara normal, berujung tragis ketika mereka berjumpa dengan sisa-sisa dari peradaban kuno yang sebelum saat itu umat manusia belum ketahui. Berujung lebih tragis lagi ekspedisi ini ketika mereka berpapasan dengan sesuatu yang menghancurkan peradaban tersebut. Dalam cerita lainnya, seorang pelaut asal Norwegia dan kru kapalnya membunuh sekelompok anggota aliran sesat ketika mereka sedang melaut di Samudra Pasifik. Sama seperti cerita sebelumnya, para karakter utama kita tidak sadar akan tragedi yang akan menimpa mereka. Sang pelaut setelahnya mengikuti arah kapal para anggota aliran sesat dan berujung pada gerbang raksasa yang tiba-tiba muncul dari bawah samudra. Gerbang yang mana terbuka lebar dan para pelaut dapat melihat jelas apa yang gerbang tersebut berusaha untuk sembunyikan dari dunia. Sebuah kota kuno dan dewa gelap yang sedang tertidur di dalamnya, menunggu para pengikutnya untuk membangunkannya dari tidurnya. Kedua cerita di atas memiliki beberapa kesamaan. Kesamaan pertama adalah bahwa protagonis dari kedua cerita tersebut tidak menang dalam melawan kekuatan misterius antagonis cerita. Mereka tidak menang dalam melawan monsternya, bahkan mereka nggak melawan sama sekali. Mereka bukanlah pahlawan dalam cerita mereka sendiri, melainkan korban. Mereka memang menganggap diri mereka sebagai pahlawan pada beberapa lembar pertama novelnya, sebagai petualang yang penuh semangat demi mengungkap kebenaran dunia. Namun, pada akhir cerita, mereka berakhir sebagai korban saat mengetahui kebenaran dunia tersebut. Mereka tidak dapat merasionalisasikan hal yang baru saja mereka saksikan, dan pada akhirnya berujung hilangnya kewarasan mereka. Kesamaan kedua dari kedua cerita tersebut adalah penulisnya. Kedua cerita ini ditulis oleh penulis yang sama, H.P. Lovecraft, penulis yang memopulerkan genre cosmic horror. Genre horor yang tidak berusaha untuk menjelaskan dorongan jahat dari sebuah cerita, karena dorongan jahat tersebut memang tidak dapat dipahami secara alamiah. Genre horor yang tidak fokus terhadap kengerian sadisme, tetapi kengerian terhadap fakta bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa. Apa yang dapat kita lakukan saat planet Remina melakukan ini ke planet kita? Oh, ini by the way bukan karyanya Lovecraft, tapi ini merupakan salah satu karya yang terinspirasi dari cerita-ceritanya Lovecraft. Monster ini dinamakan planet Remina, yang dibuat oleh mangaka asal Jepang, Junji Ito. Aku yakin kalian sudah pasti kenal lah Junji Ito siapa, atau enggak seenggaknya udah pernah ngeliat karyanya dia. Dan ini juga bukan merupakan karyanya Lovecraft, namun monster dan cerita ini terinspirasi langsung dari salah satu novel Lovecraft. Begitu juga dengan ini, dan intinya banyak sekali karya modern yang terinspirasi dari ide-idenya Lovecraft. Stephen King, penulis yang nulis It dan melahirkan monster Pennywise the Dancing Clown, menyatakan bahwa Lovecraft merupakan pangeran horor gelap abad ke-20. Namun, di balik semua pujian penulis-penulis modern terhadap dirinya, terdapat satu fakta yang mengganggu dari kehidupannya. H.P. Lovecraft merupakan seseorang yang sangat rasis. Ya, aku sangat yakin di sini yang suka sama konsep dan ide-ide cosmic horror bukan aku doang. Mungkin beberapa dari kalian suka banget sama cosmic horror sama kayak aku. Namun, aku juga sangat yakin kalau Lovecraft bangkit dari kubur dan lihat kita muji-muji karyanya, dia bakal lompat lagi ke dalam kuburannya, menggigil ketakutan dan heran lihat kita, orang yang kulitnya nggak putih, ngefans sama ide-idenya. Pada video ini, aku akan fokus membahas mengenai rasisme yang diekspresikan oleh Lovecraft. Awalnya, aku mau membahas mengenai psikologi rasisme secara umum di video ini. Namun, saat aku baca-baca esai dan artikel mengenai rasisme dan kehidupannya Lovecraft, aku menyadari sesuatu yang sangat menarik. Lovecraft tidak seperti rasis lainnya. Bahkan, aku dapat berargumen bahwa Lovecraft itu merupakan jenis rasis terbaik, terutama bagi observer yang ingin tahu seluk-beluk fenomena rasisme. Kenapa? Karena dia orangnya sangat jujur. Dia sangat jujur dan vokal dalam menjelaskan rasa superioritasnya terhadap orang-orang lain. Kejujurannya inilah yang membuat observer seperti kita dapat memahami seluk-beluk hatinya, yang tentu berisi kedengkian. Namun,
di balik kedengkian itu terdapat ketakutan. Ketakutan terhadap sesuatu yang tidak dapat ia pahami. Ketakutan terhadap the unknown. Ketakutan terhadap orang-orang lain selain dirinya sendiri. Dan aku rasa ketakutannya inilah yang membuat karya-karyanya memiliki impact yang besar. Dalam banyak surat pribadi dan puisi-puisinya, dia mengekspresikan kebenciannya terhadap orang-orang non-kulit putih secara eksplisit. Dia sangat percaya bahwa ras putih merupakan ras superior, ras yang dipilih oleh alam atau Tuhan untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal. Namun, anehnya, dalam karya-karyanya Lovecraft, protagonis kulit putih Lovecraft tidak menampilkan kualitas-kualitas superior tersebut. Pada akhir cerita, setelah mengetahui kebenaran dunia, mereka selalu jatuh, dan biasanya jatuh gila. Mereka selalu berakhir menjadi seorang yang paranoid, seseorang yang kehilangan kewarasannya. Mereka tidak menampilkan kualitas-kualitas superior yang penulisnya percaya. Ada argumen populer bahwa Lovecraft secara tidak sadar menulis cerita-cerita cosmic horror sebagai pelampiasan rasismenya. Tidak seperti penulis rasis lainnya yang menggambarkan protagonis mereka sebagai pahlawan kulit putih yang berhasil melawan kejahatan. Lovecraft, seperti yang tadi ku bilang, menulis protagonisnya sebagai orang-orang yang bermasalah. Mereka selalu berakhir paranoid dan tidak pernah mendapatkan happy ending. Kebetulan juga, kehidupan Lovecraft merefleksikan tema dari cerita-ceritanya. Lovecraft tumbuh besar di daerah yang namanya Providence. Ia menyatakan bahwa Providence ini merupakan surga dunia. Di Providence inilah rasismenya dibentuk. Lingkungan yang sangat-sangat putih menanamkan dan juga menguatkan rasa superioritas rasnya. Ia tumbuh di dalam circle yang mengafirmasi kepercayaannya terhadap superioritas dirinya. Ia tumbuh di dalam circle yang mengafirmasi kepercayaannya terhadap superioritas dirinya. Lalu saat dia dewasa, ia pindah dari Providence ke New York City. Dari kota kecil yang dipenuhi orang-orang dengan kulit yang sama dengannya, ke kota besar dengan populasi non-kulit putih terbesar di Amerika. Di New York, ia keluar dari circle yang selalu mengafirmasi dan menurture kepercayaan rasisnya. Di New York City, kepercayaan superioritas kulit putihnya ditantang. Mantan istrinya menulis bahwa Lovecraft menjadi pribadi yang lebih paranoid dan tidak waras setelah tinggal di New York. Nah, sekarang kalian nyadar kan sama poin yang mau kubuat? Bagiku, yang buat cosmic horror itu sangat unsettling adalah fakta bahwa circle dan kepercayaan kita dapat hancur begitu aja saat kita dihadapkan dengan kebenaran yang sesungguhnya. Protagonis Lovecraft merupakan orang biasa dengan kepercayaan yang biasa, sama seperti kita. Mereka percaya bahwa bumi itu bulat dan akan terus berputar seperti biasa, bahkan setelah kita mati. Kehidupan yang normal dan damai. Namun, ujung-ujungnya, mereka menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Mereka berhadapan langsung dengan dewa-dewa gelap yang selama ini tertidur di dasar samudra, menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan lingkaran dan kepercayaan kita yang hangat dan nyaman. Perbedaan besar Lovecraft dengan kita yang normal adalah hal yang dapat menghancurkan lingkaran nyaman kita adalah dewa gelap yang tidak ada. Dia cuma fiksi doang. Sementara yang menghancurkan lingkaran nyaman Lovecraft adalah dunia nyata. Kebenaran bahwa gambarannya akan manusia dari ras lain tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Kebenaran bahwa rasismenya itu ya salah. Kebenaran bahwa kepercayaan anti-Yahudinya dibuktikan salah dengan fakta bahwa dia sendiri jatuh cinta dan menikahi wanita Yahudi. Kehidupan Lovecraft banyak sekali dipenuhi dengan disonansi kognitif semacam ini. Dan mungkin menumpuknya disonansi kognitif inilah yang membuat dia hidup menderita sampai akhir hayatnya. Legasi Lovecraft sebagai penulis tidak dipungkiri besar pengaruhnya. Namun, apakah legasi tersebut dinodai dengan pandangan rasisnya? Iyalah, tentu saja. Kita bisa saja marah dan kesal terhadap rasismenya. Aku sendiri susah banget untuk merasa kesal terhadap dirinya.
Aku susah banget kesel sama Lovecraft karena aku udah keburu prihatin sama dia. Dia membuat hidupnya sendiri susah dengan menolak kebenaran bahwa kepercayaan rasisnya itu nggak nyata. Dunia itu lebih kompleks dari apa yang ia bayangkan, and yet dia tetap menggenggam kuat kepercayaan rasisnya, dan ujung-ujungnya membuat dia jauh dari orang-orang yang mencintainya. Untungnya, legasi rasisnya ini nggak harus nurun ke generasi penulis selanjutnya. Junji Ito merupakan seorang penulis cosmic horror dari Jepang yang punya kepribadian yang sangat-sangat nice. Lihat orang ini. Guillermo del Toro merupakan filmmaker asal Meksiko dan fans berat Lovecraft. Dia bahkan menggunakan konsep monster yang dibuat langsung sama Lovecraft, tetapi dia puter balik konsep tersebut. Dia puter narasi rasis Lovecraft dan menciptakan salah satu love story paling indah pada tahun 2017 lalu. Oke, sekian videoku kali ini. Kalau kalian mendukung aku, like dan subscribe. Oke, sekian, thank you, bye-bye.